A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, kemarin kita bahas tentang ayat-ayat penting. Salah satunya adalah Al-Baqarah ayat 9. Saya belum bahas yang itu, kita lompat dulu ke Al-Baqarah ayat 9. Perbandingannya kemarin masih ingat enggak? Di Al-Baqarah itu ada surat apa. Masih ingat? Atau masih lupa? 5, 2, 13. Lupa itu? 5, 2, 13. Apa 5, 2, 13? 5 ayat tentang orang beriman. Terus 2 ayat orang-orang kafir. 13 ayat tentang orang-orang munafik. Jadi Al-Baqarah itu 20 ayat pertama itu tentang 3 sifat manusia. Ramadan ini abang kakak mudah-mudahan jadi ajang kita muhasabah, introspeksi. Memang enak nengok muka orang tuh enak. Oh ini munafik kayak gini, ini orang kafir kayak gini. Enak sekali tuh. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah tidak selesai, ya kan? Utang tak lunas, apalagi hati tetap gelisah karena nyalahkan orang. Introspeksi muhasabah bang kakak, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah saya salah ya Allah selama ini. Saya kadang-kadang pun saking banyaknya dosa saya ini tak tahu saya salah yang mana yang bikin saya hari ini terpuruk misalnya itu. Maka Allah sindir orang-orang munafik ini di dalam Al-Quran Al-Baqarah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dulu Kiai Syukri waktu saya di Gontor pernah bilang begini, orang yang nipu itu tidak akan pernah kaya, dan orang yang ditipu tidak akan pernah jatuh miskin. Saya tidak paham. Iya, kalau kacamata saya kan yang nipu ya bisa kaya lah, dapat duit mudah gitu. Tapi ternyata tidak gitu rumusnya. Siapapun yang nipu, siapapun yang jahat, siapapun yang zalim, siapapun yang ngambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, itu tidak akan pernah bahagia. Mustahil bahagia. Tapi saya juga lihat orang-orang yang ditipu, yang dizolimi, maksudnya itu dia benar-benar ditipu ya, bukan karena saya ini ditipu Ustaz, gini. Padahal dia memang bermasalah gitu kan. Ada kan orang gitu ya, dia yang salah, dia yang marah. Ada tahu ya? Sana jauh. Udah ninggal juga orang-orang itu. Udah apa? Udah ninggal. Jadi orang-orang itu juga atas izin Allah udah jatuh miskin. Bahkan ada beberapa orang tuh yang saya dengar ceritanya, dia itu jadi apa istilahnya, makelar investasi gitu ya. Yang dulu tuh loh ayah bunda yang ada investasi emas, ingat gak? Yang investasi apa, terus dia ngumpulin orang-orang, ya kan, lu mau ikut nggak? Masuk ya nanti ya ke grup gue ya gitu. Dan dikumpulkan satu-satu, lalu disetorkanlah duitnya katanya ke kantor pusat gitu. Tahu-tahu hilang, ya kan? Hilang investornya, hilang juga duitnya. Tapi masyarakat, orang-orang tidak mau tahu dengan perusahaan yang di sana. Akhirnya kawan kita yang mengumpulkan inilah yang harus ketempuhan. Ngerti istilah ketempuhan? Dialah yang akhirnya nalangkan semuanya. Begitu ditotal-total berapa mas? 7 miliar, 3,5 miliar. Akhirnya dia bilang, ya udah bapak ibu ambil aja barang di rumah saya. Ambillah barang-barang di rumah. Ngelunasin utang 1,5 miliar. Padahal bukan dia yang larikan. Nah orang-orang yang begini nih, yang ngambil tanggung jawab itu tidak bantah, tidak ini. Masya Allah tabarakallah, ganti rezekinya
berkali-kali lipat. Allah ganti rezekinya berkali-kali lipat. Saya melihat dan mendengar langsung testimoni orang-orang itu, bagaimana mereka dengan izin Allah diangkat derajatnya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, itu maksudnya Abang Kakak, orang-orang itu suka pura-pura gitu, seolah-olah baik padahal modus, pura-pura tulus padahal modus gitu. Yukhadi'unallah, mereka sedang menipu Allah. Allah kan tidak bisa ditipu ya. Kita ini kan tidak bisa pura-pura sama Allah. Ya Allah, aku pura-pura sakit ya Allah. Bual kata Allah kan gitu. Masya Allah. Tapi Allah statementkan di kalimat ini, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sampailah Abang Kakak orang-orang yang korupsi, mencuri, perampok tuh, dia pikir dia tuh kaya, dia pikir dia tuh hebat, dia pikir tidak ada. Dia sendiri tidak bisa nikmatin duit itu. Cuma catatan, saya dengar langsung ceritanya. Orang RUPS-nya Buya, laporan apa RUPS tuh? Rapat umum pemegang saham. Berapa total omset dan asetnya? 6,7 triliun. Tuh Sabtu kalau dibelikan kerupuk basah, ente dapat orderan 1,5 juta ya udah pusing kan? Mau pakai ikan sapu-sapu atau gimana nih? Betul nggak? Nah, saya walaupun baru datang dapat update informasi itu, ya kan? Baru dapat orderan 1,5 juta, kebanjiran order. Tak ada pembeli bingung, dapat pembeli pun bingung. Hati-hati Buya, ikan mas koki Buya itu jadi kerupuk basah nanti tuh. Iya kan? Masya Allah. Nah, jadi 6,7 T. Bahagia banggalah si GM-nya di General Manager yang ngumpulkan duit itu, karena semenjak dipegang dia jadi naik jauh, jadi 6,7. Tahu enggak Abang Kakak apa yang terjadi ketika ROPS? Si owner, pemilik bisnis ini gebrak meja. Bukannya mengucapkan terima kasih, bukannya bilang apa, justru malah bilang goblok, bodoh kalian. Kenapa cuma 6,7 T? Harusnya kita bisa 7 T. Hah? Terdiam semuanya. 6,7 itu udah banyak. Banyak tak? Triliun bukan M nih. Dia marah-marah. 0, sekian yang dipermasalahkannya. Apa yang Allah cabut? Apa yang Allah cabut? Keberkahan rezeki. Tak ada rasa senang-senangnya. Itu yang disebut dengan cuma catatan. Apa? Dia tengok buku tabungannya. Banyak kata dia. Tutup lagi. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Kenal nggak orangnya? Udah mati ya, udah mati. Alhamdulillah udah mati kemarin. Disolatkannya di dapur keluarga masjid setelah disolatkannya ya. Dia nggak disolatkan di sini, nggak disolatkan. Saking depannya tuh disolatkannya di dapur keluarga masjid. Ya kan? Terus dia pasti melakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Tidur di gua, sewa hotel di dalam laut, ya kan, yang pemandangannya itu hiu, ya kan? Apa? Hah? Tidur di bawah jemuran? Di bawah kasur. Jadi aneh-aneh kelakuannya. Sewa pohon, habis itu tidur di atasnya, minta bikinkan tenda di atas pohon. Dan tidak ada kerja dah, ketadak-tadaan, ya kan? Benda yang harusnya tidak dibeli. Beli batu dari zaman-zaman, katanya zaman bila nih ada estetik dipajang di rumah, padahal tuh batu ngambil dari kali gitu. Aneh bagi kita, ya. Tapi bagi dia keren. Dia bilang ini estetik. Ikut lelang celana jeans yang sudah rusak, yang udah buruk tuh, berapa ratus juta gitu.
Kalau tempat kita udah diludah-ludah orang lah kali. Itu ikut lelangnya. Dah ada. Bikin rumah besar Bu ya. Ini kisah nyata kan. Bikin rumah besar, disimpan di dalam rumahnya itu ada bunker gitu ya. Bunker itu terus isi duitnya 300 miliar. Cuma disimpan gitu ya. Mau dijajankan tidak berani, mau disimpan di Singapura takut, mau disimpan di Swiss takut namanya kedetek. Akhirnya cuma diam ya gitu. Kalau lagi buka sebentar nengok, oh masih ada tutup. Cuma catatan. La haula wala quwata illa billah. Mau zakat mana ada iman? Tak mungkin zakat dia duit kayak gitu. Mau infak lah jauh sekali. Beli baju, beli pabrik ujung-ujungnya. Nggak dipakai. Beli sepatu. Nggak bisa pakai kanan-kanan, masih gak kanan kiri. Nggak ada. Jam tangan pakai 10 gitu, nggak bisa. Tetap sebiji. Ada jam tangan, jam dinding misalnya gitu kan, nggak bisa juga. Yo, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yash'urun. Hari ini penekanan kita di kalimat wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Apa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hanya nipu diri mereka sendiri. Mereka bikin seolah-olah bahagia. Makanya di sosmednya, "Hai guys, aku lagi." Matikan sosmed, nangis. Pakai tisu. Minum obat penenang. Diskotik, narkoba. Fakta atau mitos yang saya sampaikan ya? Sering terjadi di kota-kota besar enggak? Jadi apa kakak? Mereka tuh sebenarnya sedang tidak menipu dunia. Mereka ditipu oleh dunia. Saya ulang ya. Mereka sedang tidak menipu dunia. Mereka pikirkan, wah aku bisa nipu si fulan, aku bisa mark up uang ini, aku bisa makan aspal. Tahu kan makan aspal kan? Aspal itu harusnya 5 cm tebalnya. Dia makan jadi 3 cm ya. 2 cm dia dimakan. Paham? Harusnya dia tuh ya kan minumnya jus. Ini malah minum bensin. Bensin mobil perusahaan, bensin kantor. Ada istilah kalau dulu tuh mobil tangki kencing. Diisi berapa? Yang keluar berapa? Laporannya berapa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka pikir mereka sedang nipu gitu. Pura-pura kaya, pura-pura hebat, pura-pura sukses. Yukhadi'unallah. Kau tak bisa nipu Allah. Kalau nipu orang beriman mungkin masih bisa. Tapi Allah langsung tembak. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tuh tidak nipu siapa-siapa kecuali nipu dirinya sendiri. Makanya bertopeng terus mukanya. Capek enggak kira-kira hidup kayak gitu tuh? Hah? Capek enggak? Capek. Letih gitu. Kemana-mana harus pakai topeng, kemana-mana harus pakai casing, kemana-mana harus pura-pura, kemana-mana harus sandiwara. La haula wala quwata illa billah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ya, 1, 2, 3. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi siapa yang mereka tipu? Siapa yang mereka tipu? Mereka pikir sedang nipu siapa? Wah, kita akan ambil alih, kita akan kacau, kita akan berantakan. Enggak, kau sedang tidak nipu siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Maka ayat tepuk sebelahnya bilang, saudaraku, berhentilah berpura-pura. Capek nanti. Kemarin saya di bandara bilang 2 hal. Salah satu yang bikin orang tuh yang bikin orang tuh letih hidupnya 2. Ayo, 1, saudaraku, jangan banyak gaya. Nanti banyak tekanan. Apa jangan banyak apa? Gaya. Jangan banyak gaya. Nanti banyak tekanan. Yang kedua, jangan gatal.
Ya, garuk dinding atau pakai kulit durian gitu ya. Jangan gatal tuh maksudnya apa ya man? Ya janganlah jatuh cinta sama suami orang. Betul. Jangan jatuh cinta sama istri orang. Udah ada suaminya, itu jangan gatal. Ya kan? Jangan jatuh cinta sama suami orang, jangan jatuh cinta sama istri orang. Aduh masya Allah ya antum ini ya, aduh masya Allah banget antum ini. Seandainya saya bisa ngayal gatal apa? Ngayal gatal. Udah syukuri yang ada tuh, syukuri. Kalau belum ada cari yang belum, banyak kok jomblo-jomblo rahimakumullah di sini nih. Ya. Antum lihat kayaknya hijau. Kayaknya hijau tuh, hijau. Rumput tetangga lebih hijau. Iya, tapi itu rumput sintetis ya. Rumput sintetis, enggak perlu disiram, enggak perlu apa, mati. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Ayo kalimatnya wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yo, kalimatnya bilang sama sebelahnya, saudaraku, berhentilah menipu diri sendiri. Nah, capek. Yang asli-asli aja, yang ori-ori aja. Ya. Anak KW super Ustadz, la ilaha illallah. Nah ya bismillah ya. Azhar sama Sabtu tadi pagi udah dapat briefing tadi malam tuh. Yang asli-asli aja Bang Kakak. Apa kalimat penutupnya? Ma di sini ada ma syai. Ma hadza, apa ini gitu. Dengan ma yakhda'una itu ma-nya manafyu namanya. Ma tidak. Ma untuk sesuatu yang mengatakan tidak gitu. Ma yakhda'una, tidak. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Ma yash'urun artinya tak merasa dia. Jadi abang kakak, makanya kadang-kadang kita suka kesal ya. Kenapa orang ini udah disindir-sindir kok dia tidak mempan ya? Kita kan pakai bahasa sindiran gitu kan. Sindir halus, sindir tipis gitu. Kok tidak mempan? Mana dia paham? Ayatnya begitu. Wa ma yash'urun. Terus dia bilang gini, wah ini teman aneh tuh. Hah? Teman ana? Aku ngomongkan kau, bahlul lah gitu lagi ya. Aku tuh nyindir kau. I'm talking to you, misalnya gitu kan. Tapi wa ma yash'urun tadi kan sudah wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi tausiahnya keras, enggak, hatinya yang keras. Ada yang saya pernah bilang waktu itu kan, mata buta, coba bilang. Mata buta. Telinga peka. Hati mati. Mata buta, telinga peka, hati mati. Nauzubillah. Nauzubillah. Maka Allah sambung di ayat 10-nya Abang Kakak, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi ada benih penyakit dalam hatinya, lalu Allah bilang aku tambah penyakitnya. Semakin merasa atau semakin mati rasa? Makin mati rasa. Jadi tak mempan mau diomongin gimana pun. Dia dengar kalau ada kepentingan dia. Mbak, ada ini. Hah? Apa? Nggak dengar. Ini ada sembako gratis di mana? Dengar. Padahal kita bisik-bisik. Datang dia lebih awal. Gila ada program amal soleh nih, kita patungan yuk, begini. Apa? Hah? Nggak dengar dia. Tapi giliran untuk urusan-urusan yang menguntungkan dia, dengar dia. Ada gosip terbaru. Wah, bigos. Biang gosip. Ada istilahnya apa? Gosip underground. Ini kita aja ya, jangan cerita siapa-siapa ya. Kita ini nggak ngomongin orang loh, kita ini nggak ngomongin orang. Terus kalau nggak ngomongin orang, ngomongkan tungau gitu. Wa idza qila lahum
La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka jawab apa? Sesungguhnya kamilah yang melakukan perbaikan. Inilah yang tadi saya bilang, wa ma yash'urun. Apakah mereka tahu kalau mereka itu bikin salah? Jawabannya tidak. Mereka menganggap kesalahan mereka itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Contoh, ada orang pernah ngomong gini, atau pasti pernah dengar. Saya sih tidak sholat, saya sih tidak puasa, saya sih memang suka minum minuman keras. Yang penting saya nggak merugikan orang lain. Hah? Maksud lo? Tidak merugikan orang lain katanya. Cemana dia bisa baik sama manusia, lalu dia meninggalkan perintah Tuhannya gitu. Sholat, zakat, infak, jangan minum-minum keras, itu perintah Allah, perintah yang ciptakan dia. Kok dia bisa menjaga perasaan manusia tapi tidak jaga perasaan? Bahasanya gitu ya. Ini orang aneh, dan analogi ini, logika ini logika yang sesat. Minum minuman keras tapi minum bertanggung jawab. Ada ke minum bertanggung jawab? Hah? Itu kita tanya sama alumni. Gimana, Bon? Minum bertanggung jawab itu gimana, Bon? Hah? Jalannya lurus gitu habis minum tuh? Hah? Nggak mungkin kan, teler-teler atau bodoh. Bangun tidur bisa jam berapa? Ngomongnya nggak jelas. Itu katanya minum bertanggung jawab. Maka ketika itu mereka bilang kamilah yang berbuat perubahan, kamilah yang bikin ini, di Al-Baqarah ini Allah tegas-tegas tembak langsung, ala innahum humul mufsidun walakillah yash'urun, lagi disebut. Jadi masalah itu bukan layak lamun abang kakak, bukan layak lamun, layak kilun, enggak. Allah enggak sebut pakai istilah layak lamun, layak kilun, enggak. Allah bilang la yash'urun. Tak ngerasa ke dia nih gitu, Pak. Makanya karena mati rasa, Allah kasih rasa. Rasa apa? Rasa bangkrut, rasa malu, dipermalukan, dijatuhkan. Kenapa Allah jatuhkan ayaman? Allah sayang. Karena kalau dibiarkan melambung terus sama kakak, istidraj jauh lebih sakit nanti. Tahu pola istidraj kan? Naik di atas, langsung jatuh di banting. Dan itu langsung patah tulang biasanya. Langsung stroke, na'udzubillah min dzalik. Ada beberapa orang yang datang ke saya lalu bilang, Ustaz, terus dia nangis gitu ya, nangis gitu, berilang air mata. Mungkin secara finansial enggak ini, tapi dia bilang, Ustaz, gara-gara kejadian ini saya bisa neteskan air mata, Ustaz. Saya nengok dia tuh nangis gitu. Terus dia bilang, 10 hari Ramadan terakhir nih, 10 hari Ramadan, baru 10 hari Ramadan nih, saya sudah hatam 1 kali, Ustaz. Masya Allah, saya bilang, cemburunya dia sudah hatam, tapi harus nangis dulu abang kakak, belinang air mata, ada rasa gitu. Nah, Allah bikin hatinya hidup, itu tanda Allah sayang. Dan abang kakak jangan pernah berpikir dikasih masalah itu semuanya azab. Saya ulang ya, jangan pernah berpikir dikasih masalah itu semuanya azab. Bisa jadi itu adalah pintu gerbang hidayah. Jawab jujur, selain saya ya, kalau saya sudah ngaku. Siapa yang di sini jadi balik dan tambah dekat ke masjid, ke Allah, ke gara-gara masalah? Ada tak? Selain saya ada tak? Terasa tak? Dengan dihadirkan masalah itu justru jadi balik. Saya mengakak, kalau tidak tumbang kemarin tuh di Malaysia, kalau tidak dijatuhkan Allah, tidak buka Quran saya sampai hari ini, tidak dimiskinkan Allah, tidak bisa makan, tidak bisa minum tuh, saya mungkin tidak balik-balik ke masjid. Saya ke masjid cuma Jumatan ya. Hari ini saya ngerasa saya dapat banyak sekali rezeki, wasilah numpang di masjid. Orang mungkin bilang berlebihan ya, tapi saya secara pribadi itulah yang terjadi. Saya nih dengan izin Allah bisa seperti ini hari ini, detik ini, itu karena numpang masjid. Kalau bahasanya Tuan Guru itu numpang tuah, numpang berkah.
Kalau tak ngurus masjid, saya pun nggak tahu jadi apa. Karena saya ngerasa Bu ya dulu, saya tuh udah kerja keras. Jam 7 pagi sampai setengah 2 malam tuh, saya rasa tak ada lah yang sampai serajin-rajin kayak gitu-gitu, benar gitu. Apapun saya kerjakan. Kerja keras sebagai kuda tuh, bukan kuda lagi dah saya, kuda nil dah. Apa? Kerja keras sebagai kuda nil. Duit banyak, segitu. Habis. Duit sedikit, habis. Saya bilang bila lah terkumpul duit nih gitu. Kayak ada berkah-berkahnya gitu. Baru dapat nih 700, oh udah ditimang-timang kan. Dapat masalah, piston motor pecah gara-gara enggak pernah isi ganti oli. Olinya habis dipakai orang yang make. Berapa ganti piston? 700 baru dapat 800 ringgit ganti piston. Berapa tuh berarti? Surplus kan? Surplus kan? Minus 100. Temen nong saya baru gak aku pegang duit nih, numpang lewat. Dan yang sakit hati tuh, yang mecah kan bukan saya gitu Pak, orang lain. Ngapa pas dipakai sama dia tuh pecah budak tuh. Saya yang cari duit, dia yang mecahkan. Sama kayak cerita kawan kita kan yang baru beli BMW sekian miliar, bilang sama supirnya si Asep, Cep, isi Pertamax ya. Siap Pak. Polos Asep, isinya Pertamax. Rupanya mobil itu Pertamax turbo, turun mesin 350 juta. Nah, belikan Bu basah. Langsung tutup ya. Habis 350 juta. Terus mau tak mau saya bayar Ustadz, kata beliau. Mau tak mau saya bayar untuk turun mesin Bu ya. Jadi mesin mobil harga 2 miliar ke atas tuh Bu ya. Sekali turun mesin 350 juta. Saya bayarlah kata dia. Habis itu supir saya lagi yang pakai, si Asep lagi. Saya hati-hati Asep ya. Harga belajarnya Pertamax turbo dengan Pertamax, Asep biasa main Pertalite. Pertamax bagi dia udah keren, udah hebat. Diisi lah mobil tuh, kok enggak bisa hidup-hidup, rupanya enggak cocok mesinnya. La haula wala quwwata illa billah. Bisa kebayang Sabtu kalau mobil operasionalnya SDM pakai Pertamax turbo? Mohon maaf gitu ya. Mau dipakai mobil enggak bisa ya kan? Ngetep saldo pun tak ada dah. Saya sering tuh ngetep, ya Allah saldonya. Saya lihat saldo kita tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wakafnya belum bisa diterima. Iya, belum bisa diterima. La haula wala quwata illa billah. Makanya Allah pakai sindiran, ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Pagi ini apa kakak, saya pengen nekankan, karena mati rasa itu disindir halus, tidak mempan, pakai kata-kata tidak mempan. Nah Allah bilang ini orang kayaknya harus pakai tamparan agak keras. Dibakar ruko itu, dicuri bisnisnya, dikasih sakit. Apakah Allah benci? Jawabannya tidak. Justru karena Allah sayang, makanya disuruh balik. Ada orang curhat, Allah kasih jalan balik melalui ustadz yang paling kubenci. Ada orang benci sama ustadz yang suka ngisi tiap subuh tuh loh. Kenal gak ustadz itu? Yang garang tuh kalau ngomong tuh, inisialnya tuh ya, benci sekali dia sama ustadz itu. Apa ya ustadz ini, marah-marah ya terus. Riba tak boleh, itu tak boleh. Tahu kan ustadznya kan? Kenal gak? Oh, yang pakai baju suka hitam putih tuh. Apaan sih ustadz kok marah-marah mulu? Nah, gitulah kira-kira ya. Bawel amat. Sendal lah dikomentarin, bulu hidung lah, bulu ketiak lah. Apaan sih ustadz ini? Gitu. Tahu-tahu dia dengar. Betul disampaikan orang ini nih. Dengar lagi ah. Ketagihan kawan. Begitu dengar, wah, teriak-teriak. Sekarang gimana? Dah, sami'na wa ata'na.
Samina wa ata'na itu antum sedang mentaati perintah ustaz ya, atau perintah Allah sih sebenarnya. Yang kita bahas tiap subuh tuh ayat-ayat Allah atau kalimat-kalimatnya ustaz itu. Siapa yang pertama kali dengar kajian subuh-subuh tuh kayak hilang nafasnya, ada enggak? Hah? Kesal enggak antum pertama kali dengar awal tuh? Lagi marah-marah. Kok dimarah-marahin sih? Ya kan? Kok saya dimarah-marahin sih? Ada enggak di sini? Coba saya mau tengok. Mau tahu enggak saya? Saya apa perasaannya gitu? Udahlah kita keluar kota, ya kan? Ustadznya tuh marah-marah. Sabuk pengaman. Kena mental, to the point. Sedikit tapi sakit. Curhat ya. Sedikit ya ngomongnya katanya, tapi sakit. Apa rasanya abang kakak? Begitulah Quran tuh. Ngerasa enggak ayat yang dibahas sama, tapi hari itu pemahaman kita beda lagi gitu. Ada enggak yang ngerasa gitu? Ada enggak? Kayak enggak habis-habis gitu. Enggak habis. Ada lagi. Oh iya ya, angle-nya begini lagi. Saya belajar Quran tuh abang kakak sampai hari ini begitu. Oh iya ya, Allah bilang sampai walakin la yash'urun. Renung saya tengok fenomena di masyarakat. Oh iya, orang tuh bukan enggak dengar, enggak ngerasa. Dia dengar enggak Bu ya? Maksud kita ngomong tuh dengar enggak dia? Bang, apa kabar gitu? Baik gitu. Tapi habis itu kita ngomong apa tuh? Entah di mana gitu. Dia enggak ngerasa dia tuh sedang gitu. Sampai ada yang berani bilang gini, "Saya ini bingung ya. Salah saya tuh apa ya Ustaz ya?" Hah? Apa kau bilang? Salah saya apa? Dia tak merasa salah. Berarti ayat Qur'annya benar tak? Yo, walakillah dan lihat kalimatnya. Allah bilang walakin la yash'ur atau walakin la yash'urun. La yash'uru satu atau la yash'urun? Menunjukkan la yash'urun berarti jama, lebih dari satu, berarti dia mayoritas. Maka abang kakak kalau pakai agama mayoritas, ikut orang kebanyakan, pasti sesat. Ini ayatnya nih. Saya kasih ya ayat mayoritas ya. Nih ayat-ayat kayak gini ini jangan sampai lepas abang kakak. Ini ayat mayoritas. Ini agama mayoritas. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini agama mayoritas. Sebagian besar orang itu kata Allah sesat dan menyesatkan. Kenapa gitu ayaman? Iyattabi'una illa zanna, karena yang mereka ikuti adalah prasangka. Jadi dia bukan pakai faktanya, tapi dia pakai katanya. Dia pakai apa? Katanya si Anu udah hamil loh. Lihat aja tuh badannya. Katanya. Kau ngapa sih nggak nanya langsung ke dia? Kok tiba-tiba hamil? Nggak ada suami? Aku lagi niru Maryam. Nggak gitu juga, El. Maryam tuh melahirkan Nabi Isa. Dari keturunan siapa gitu? Ayo, iyattabi'una illa zanna. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Siapa mereka itu? Yang mayoritas itu. Yang sebagian besar itu. Siapa mereka? Mana saya tahu. Jangan dipotong-potong video saya nih. Nggak apa-apa kok pakai kartu kredit. Iya. Nggak apa-apa kok pinjol. Kan sudah diawasin sama tidak gitu. Ya kan? Kalau nggak ngutang ya gimana bisa punya barang Ustadz? Mati tengah jalan, anaknya yang melanjutkan cicilan. Pahlul betul ini. Begitu enggak faktanya?
Datang curhat, Ustaz, saya suami istri sudah nggak pakai riba Ustaz, tapi orang tua saya meninggal barusan Ustaz. Kami baru tahu ternyata orang tua gadein ini, gadein itu, la haula wala quwata. Kami harus ganti Ustaz, semua barang-barang kami disita, diancam. Kami nggak tahu Ustaz gimana Ustaz, dosanya gimana. Saya bilang, gimana ya Pak, aku bangunkan dulu dalam kubur tuh gitu kan. Orang tua, jangan ninggalkan utang kita ya. Jangan nyiksa anak-anak kita. Mati, cepat bayar. Cepat bayar. Makanya sampai ada mereka protes tuh kan, sandwich generation kata mereka. Mereka letih gitu loh, harus membiayai anaknya sendiri, harus membiayai hidup orang tuanya. Bapak mamanya enggak mau, ditegur enggak mau. Masih pakai, jadi disekolahkan terus SK-nya tuh, apa? Maka yang pintar orang tuanya tetap bodoh. Bodoh bala. Ini saya ngomong ya, ngasih tahu udah nih, jangan tuntut saya di akhirat. Kartu kredit, SK digadai, ya kan? Udah gitu gadaikan barang tuh kan digadai. Dalam hukum Islam digadai itu boleh, tapi barang yang digadai tidak boleh dipakai, ya kan? Ini orang gadaikan motor, gadaikan mobil, terus dipakai. Nanti Ustaz Haidir yang bahas lah detail-detail. Ini fikih muamalah, saya tidak mau bahas hukum-hukumnya. Karena fikih itu banyak sekali cabang-cabangnya. Kalau namanya orang mau cari celah, dalil ini bisa, babi ya bisa halal. Babi bisa? Boleh, babi bisa halal enggak? Bisa, kapan? Saat darurat. Jadi bisa dibikin dalil semua Bang Kakak. Entah bikin dalil, entah akal-akalan gitu ya. Dah. Iyattabi'una illa zonna. Coba diulang. Jadi tadi kata-kata la yash'urun. Ini gini. Muka antum muka blank. Karena tadi tuh lama enggak pegang duit ya. Sekali pegang duit enggak lama. Tanggal-tanggal segini, waduh, nah pusing, piring semua isinya. Isi dompet tuh piring, tarik piring maksudnya Bu ya. Nah, yang abu-abu tuh, ya seabu-abu nasibnya lah gitu ya. Maka enggak perlu lagi nanya budak-budak, kita pegang duit enggak? Udah usah ditanya itu, udah usah ditanya. Ya udah fix itu, fix. Ya, la yash'urun, abang kakak tidak merasa itu karena yattabi'una az-zanna. Yattabi'una az-zanna. Kenapa dia la yash'urun? Kenapa dia tidak merasa? Karena dia selalu berprasangka. Ini rumusnya maka tak merasa karena pakai prasangka. Tulisannya kok bisa hilang? Dia tak merasa karena pakai prasangka. Kayaknya ndak riba nih Ustaz. Kayaknya ndak riba kata dia. Saya pernah coba tanya-tanya sama jamaah. Ada orang pinjam, ya kan? Biar silaturahim ndak putus. Ya 200. Buya, pinjam dulu 100 Buya. Dia minta nggak pinjam. Oh, udah minta ya. Buya kan bukan baitul mal. Buya bukan baitul mal, dia rumah lembaga sosial Buya. Jadi Buya pinjam lo 100. Mau mulai bisnis nih, 100 juta maksudnya. Kalau itu mah saya perlu kata Buya. Nah, singkat cerita akadnya pinjam Buya. Lalu dengan izin Allah 100 juta ini membuahkan hasil. Tadinya mau balikkan dalam waktu 1 tahun, ternyata sudah balik modal dalam waktu 3 bulan. Ramadan Syawal udah balik bisnisnya. Misalnya dia buka bisnis hampers gitu lah ya. Wah, orang banyak orderan gitu kan. Nah, terus dibalikkan ke Buya. Buya ini uang yang 100 juta. Sama Buya ini ada hadiah lah dikit untuk Buya, ucapan terima kasih. Berapa? 10 juta. Buya enggak minta, Buya enggak nentukan, Buya enggak pernah nyebut-nyebut. Kesadaran sendiri dari yang minjam karena dia ngerasa bisnisnya untung. Lalu dia kasih balikkan gitu. 10 juta. Nah, 10 juta hukumnya? Ayo, Mas. Buya enggak minta, enggak nentukan. Apa? Hah? Kok ragu-ragu?
Ayo bunda. Oke, terlalu dikit 10 juta, otaknya nggak nyambung. Oke, 100 juta. Dia pinjam 1 miliar, lalu dia balikkan 100 juta tambahan. Nah, kalau 100 juta gimana? Ya riba tuh kalau dikit Ustaz. Kalau 1 juta tuh riba, kalau 100 juta ya enak lah hukumnya kan. Riba juga. Hah? Riba juga. Ayo. Seru nih. Ya, ayo. Pinjam nggak bagi hasil. Pinjam. Ayo, apa? Siapa? Apa bunda? Apa? Coba. Ayatnya baru dibahas. Iya, tapi orang Ayatnya baru dibahas. Coba diulang. Mereka pakai prasangka. Nah, bunda ini tahu sebenarnya, cuma beliau pura-pura aja gitu. Ngetes aja. Ayatnya baru dibahas. Apa Allah bilang? Iyattabi'una illa zanna. Mereka memutuskan semua keputusan hidup itu pakai kayaknya menurut saya enggak deh Ustadz. Gila enggak tuh? Benda yang surga neraka pakai kayaknya menurut saya enggak apa-apa. Coba diulang, gimana kalimatnya? Kayaknya menurut saya enggak apa-apa. Pala kau tuh gitulah kira-kira. Enggak boleh bunda. Haram. Makanya banyak orang enggak suka dengar kajian-kajian saya itu gitu. Saya enggak pernah mau edit-edit hitam-hitam, putih-putih. Saya bilang, saya kasih tahu ini salah. Di mana salahnya? Akad awalnya adalah pinjam, kordun itu muamalah ta'awun. Kalau mau ada bagi hasil kayak tadi, akadnya harus bagi hasil dong. Syirkah. Saya enggak marahin beliau ya, enggak. Ini kan cuma contoh aja nih. Akad. Sorry. Bunda dengan suaminya, yang masih ada suami ada di sini. Ada yang masih ada suami enggak? Kalau di rumah malam-malam tuh ngapain sih suami istri tuh? Nyusun baju, ya kan? Nah, nyusun bantal ya. Ya betul enggak? Dengan orang yang berzina sama enggak kelakuannya? Perbuatannya. Kenapa satu diazab Allah gara-gara zina, yang satu kok disayang dicintai Allah? Apa bedanya? Akad. Jadi 4 huruf ini bunda menentukan. Perbuatannya bisa sama persis. Tapi orang hari ini suka bagi untung, enggak mau bagi rugi. Paham? Jadi kalau tadi itu Buya enggak minta, Buya enggak nentukan, tiba-tiba dapat terima. Gimana Buya hukumnya? Nah, apa dong akad di awal? Lihat, tadi kan saya sudah jelaskan. Akad di awal pinjam. Kordun, tolong menolong. 4 huruf inilah abang akad. Makanya tadi enggak boleh ya kalimatnya. Kayaknya, coba bilang. Menurut saya enggak apa-apa. Coba bilang. Ini bukan beliau ya, bukan beliau. Ini kita ngomong yang di sana jauh di Samudra Atlantik. Ini kalimat orang kebanyakan yang saya bilang tadi 6116. Kayaknya menurut saya nggak apa-apa. Koma, orang-orang juga pada begitu semua. Coba bilang. Nah, coba bilang. Coba diulang kalimatnya. Kayaknya menurut saya nggak apa-apa. Orang-orang juga pada begitu semua. Coba diulang kalimatnya. Kayaknya menurut saya nggak apa-apa. Orang-orang juga pada begitu semua. Jelas? Tapi kalau nggak setuju boleh diskusi. Masih ada sampai azan maghrib nanti, diskusilah. Kalau sama saya nggak ada saya diskusikan. No discuss. Ya bunda ya, nggak setuju nggak apa-apa kok. Ini sikap fikih saya. Haram titik, nggak ada diskusi. Haram titik, nggak ada diskusi. Tapi kan nggak ada titik. Haram, dah. Jelas? Kau mau berdebat? Kau berdebat sama pokok pisang. Kayaknya, menurut saya nggak apa-apa.
Orang-orang juga pada begitu semua. So, neraka lah kita. Ayatnya begitu. 6:116. Tapi kalau gini ada tetangga di depan, pas mengembalikan dia akan makan dia bawa oleh-oleh makanan di depan. Nanti dibahas sama Ustaz Haidir. Ya. Saya enggak mau bahas fikih di sini. Live kayak gini nih. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, kapan dia bisa jadi haram, kapan bisa jadi halal. Sama kayak riswah. Fikih itu masya Allah tabarakallah, tergantung ilahnya, tergantung ini. Nanti dibahas. Nah, Ustaz Haidir, tolong nanti dibahas itu. Gimana dalam muamalah sehari-hari. Ya, makanya kita nih abang kakak berhenti jadi orang awam. Hati-hati dengan kalimat kayaknya. Menurut saya nggak apa-apa. Orang-orang juga pada begitu semua. Akhirnya kita jadi ikut orang kebanyakan. Orang masuk paret, masuk paret. Orang masuk neraka. Karena menurut saya, kayaknya, menurut saya nggak apa-apa. Nah, kan nggak bisa dipancing kalau nanti nanya, kalau arisan gimana Yaman? Ada? Saya tidak ikut arisan. Dah. Simpulkan sendiri ya. Nah, nanya lagi, kripto gimana ya, Man? Saya tidak ikut kripto. Dah. Kau simpulkanlah seorang. Nanya apa lagi? Kalau bab riba, nah, jangan-jangan tanya-tanya saya. Nggak ada abu-abu. Itu haram dikit abang kakak. Nggak ada haram dikit. Ayo, saya mau tanya sama tuh. Allah tuh ngasih ketetapan tuh, ada nggak diedit-edit? Kalau Allah bilang haram, ada nggak haram dikit? Ada nggak haram dikit? Cuma pegang-pegang dikit aja kok. Zina kan tetap judulnya. Zina dikit aja dikit. Mana ada zina dikit? Kalau bunganya kecil, halal. Bunganya besar, ya kan tidak ada. Tetap haram kan? Kukira haram ternyata haram. Kalau tidak percaya abang, tanyalah sama orang yang lakukan. Tenang tidak dia? Buya pernah konsultasi sama saya. Kiai, Buya, apa Buya? Saya disuruh jadi brand ambassador. Buya tanya sama saya, tidak salah Buya. Siap tidak terima jawaban saya? Ya tidak apa Kiai, bukan sami nawa atau kata Buya. Jangan Buya. Nanti Buya nanggung dosanya. Siap Kiai, langsung. Untung Buya tanya. Kalau enggak terpajang lamu ke Buya. Jadi ikon riba Buya. Na'udzubillah bizalik. Lah untung Buya nanya. Ingat enggak Buya? Untung selamat Buya ya. Coba sempat Buya jadi ikon Buya. La haula wala quwata illa billah. Itu masuk parit Buya. Kalau bab riba, bab zina, antum tanya sama saya, betul-betul saya jawab hitam putih. Ada kemarin pengusaha di Tanah Suci nanya sama saya, Ustaz, kerjaan saya ini gimana Ustaz? Dia kontraktor, bikin rumah, bikin perumahan, terus rumahnya dia anukan ke bank gitu. Terus dia senyum-senyum gitu. Di Masjid Kuba nanyanya. Jadi menurut Ustaz kerjaan saya gimana Ustaz? Saya ketawa jawab gitu. Abang mau dengar jawaban asli atau jawaban yang bikin abang happy? Saya bilang. Abang udah kenal belum sama saya bilang. Saya perang benar ya kayak gitu-gitu saya bilang. Ya kasih tahu lah. Saya enggak nanya waktu itu karena saya tengok muka orang ini polos. Saya tanya balik, "Bang," saya bilang. "Afwan ya," saya bilang. "Saya nengok muka abang nih enggak tenang," saya bilang. "Abang rasa bahagia enggak sekarang nih? Tenang enggak dengan yang abang kerjakan sekarang?" "Itu dia Ustaz, saya gelisah banget. Di sini nih tenang banget rasanya di Madinah. Betah banget. Kayak enggak pengen balik Ustaz." Udah tahu jawabannya, masih mau bertahan. Itu dia Ustaz, doain ya supaya bisa resign. Udah tahu jawabannya. Hati bisa bohong enggak? Enggak bisa bohong hati nurani itu. Kita punya rasa kok, di mana-mana itu punya sensor. Nah, makanya banyak orang yang kata Allah, walakin la yashkurun. Nauzubillah. Dah, itu abang kakak udah lewat 1 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kalau slot syariah
Ini makhluk apa lagi nih? Oh Dewa Zeusnya pakai gamis gitu maksudnya. Ilaha illallah ada ya udah nih. Oh sebelum depo baca bismillah dulu gitu maksudnya. Ya Allah. Oh mudah-mudahan enggak ada lah ya. Penting-penting benar sih saya baca komen hari ini nih. Insya Allah lah ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua Bang Kakak ya. Ya ikut saya, ya Allah, tolong bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, tolong bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Cukupkan kami sekeluarga dengan yang halal saja ya Allah. Cukupkanlah kami sekeluarga dengan yang halal saja ya Allah. Cukupkanlah kami sekeluarga, anak cucu keturunan selama-lamanya dengan yang halal saja. Cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Yang halal, yang banyak, yang berkah, tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekarang pegang sebelahnya bilang, saudaraku, di pagi yang penuh berkah ini, di tempat yang baik ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, saya mendoakan dari lubuk hati yang paling dalam, semoga engkau dibukakan Allah pintu-pintu rezeki yang baru, yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksud kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah untuk saudara saya ini. Yang banyak ya Allah, yang berkah ya Allah, yang berkah ya Allah, yang halal, tanpa bermaksud kepadamu ya Allah. Amin Allahumma amin. Terus salaman sama-sama kita bilang jazakumullah khair. Semoga Allah kabulkan doa kita. Amin amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kabul dah, dikabulkan Allah dah. Yakin dah? Ya, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksud kepada Allah. Pintu-pintu rezeki baru. Sip ya? Yang belum pernah pergi haji bisa pergi haji, yang belum pernah umroh bisa pergi umroh. Itulah namanya pintu-pintu rezeki baru. Yang belum punya jodoh dapat jodoh yang terbaik, ganteng, soleh, mau apa? Ganteng, soleh, mau, cantik, soleha dan mau. Jangan sampai, nah itulah kita jadi, ya. Pokoknya ahlan lah, ahlan. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya, doakan keluarga saya, doakan adik anak-anak saya. Mudah-mudahan kami sekeluarga, mama saya, ibu saya dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk Abang Kakak semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah. Makasih banyak Abang Kakak ya, makasih doakan saya langsung pamit ya. Izin karena harus terbang ke bandara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh mobil standby, jalan kita. Allah.